Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nara Lutfia dengan NIM 203230072, absen 21 dari kelas pembelajaran matematika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, tujuan kita belajar dari modul ajar ini, kita yaitu yang pertama itu peserta mampu memahami konsep tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Nah, yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, yang ketiga ada peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Nah, yang keempat ada peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, jadi setelah kita belajar dari modul ajar ini, kita diharapkan mampu memahami konsep, tujuan, strategi, kemudian prosedur dalam pengembangan modul ajar. Nah, setelah itu seorang pendidik itu atau seorang guru itu bisa memodifikasi modul ajarnya yang sudah yang sudah disediakan oleh pemerintah, kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari siswa-siswanya gitu. Nah, yang ketiga itu ada kemudian seorang guru itu menentukan penilaian atau asesmennya yang tadinya modul ajarnya itu sudah dimodifikasi. Nah, yang keempat itu ada seorang pendidik itu diharapkan itu mampu mengembangkan modul ajarnya atau mengembangkan bahan ajarnya yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang sudah dimodifikasi. Nah, mari menyimak bersama. Nah, ini pertanyaan pertama itu ada mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memahami pembelajaran dengan efektif. Nah, yang kedua ada bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Nah, yang ketiga ada bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, yang keempat ada mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Nah, yang kelima ada bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, yang keenam ada bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Nah, yang ketujuh ada bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Nah, apa yang dimaksud dengan modul ajar sih? Nah, tadi kita membahas tentang tujuan dari kita belajar modul ajar. Nah, di sini kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan modul ajar, apa itu pengertian modul ajar. Nah, modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini sama seperti RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, tapi dalam komponen modul ajar ini lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Terus kemudian modul ajar adalah kemudian pengertian lain yaitu modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada intinya modul ajar itu sebuah dokumen atau perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai rujukan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini itu modul ajarnya itu berisi tentang tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah,
Di sini juga dijelaskan, seorang guru atau seorang pendidik itu memiliki keleluasaan atau hak, memiliki wewenang untuk membuat sendiri modul ajarnya. Kemudian atau seorang pendidik atau seorang guru itu boleh memilih, kemudian memodifikasi modul ajarnya, kemudian disesuaikan dengan konteksnya, kemudian dengan konteksnya, dengan kebutuhan dari dan karakteristik siswa-siswanya. Nah, di sini ada alur penulisan modul ajar. Yang pertama itu ada kurikulum operasional. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi apa sih bedanya tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran itu sasaran yang akan dicapai eh, oleh peserta didik pada akhir pembelajaran. Nah, sedangkan alur tujuan pembelajaran itu eh, langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Nah, di sini ada contohnya, contoh alur penyusunan pada mata kuliah, penyusunan pada modul ajar pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini ada tujuan akhir. Nah, di sini tujuan akhirnya itu ada profil pelajar Pancasila. Yang biasanya di sini itu isinya tentang gotong royong dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada output dari materi sebelumnya. Nah, di sini ada ATP yang tadi saya sudah jelaskan. ATP ini adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada TP, ada tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, kemudian produk akhir, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang terakhir ada rencana asesmen. Kemudian elemen dari belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kompetensi. Siswa itu harus bisa menyimak, membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Nah, di sini juga dijelaskan tentang komponen modul ajar yang lengkap. Nah, komponen modul ajar ini yang lengkap itu yang pertama ada komponen modul ajar. Nah, di sini ada fase capaian modul ajar. Nah, fase capaian modul ajar di tingkat sekolah dasar itu ada 3 macam. Yang pertama itu untuk A, itu untuk kelas 1 dan 2. Kemudian ada fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Kemudian ada jumlah jam pelajaran. Nah, dalam modul ajar ini biasanya dijabarkan berapa waktu yang akan dilaksanakan kegiatan pembelajarannya tersebut. Kemudian yang ketiga ada model belajar. Nah, di sini juga dalam modul ajar itu jelaskan modelnya mau bagaimana, misal tatap muka, cooperative learning atau PJBL dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran itu apa? Di sini itu di dalam modul ajar itu dijelaskan juga. Nah, dimensi Pancasila, kemudian ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Nah, yang ini ada komponen detail modul ajar pertemuan. Nah, di sini ada bahan ajar. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, bahan ajar itu berupa apa? Ya, berupa bahan ajar itu berupa kayak buku paketnya gitu, kayak materi paketnya gitu, makanya materinya. Nah, ini ada pemahaman bermakna. Nah, ini ada kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian ada indikator keberhasilan, kemudian ada asesmen dan sarana dan prasarana, kemudian ada rencana kegiatan. Nah, dalam modul ajar juga dilampirkan lembar aktivitas, kemudian rubrik penilaian, kemudian bahan ajar lain yang relevan. Nah, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Nah, jadi struktur dalam modul ajar tersebut semuanya itu tidak wajib untuk dicantumkan dalam modul, tidak wajib untuk dilampirkan dalam modul ajar.
yang sudah dimodifikasi, yang sudah dibuat. Nah, guru boleh memilih dan menyederhanakan seorang guru itu boleh memilih dan menyederhanakan modul ajarnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya, disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya seperti itu. Nah, di sini ada komponen modul ajar. Yang pertama ada informasi umum. Nah, di sini itu informasi umum itu meliputi ada identitas siswa. Nah, identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini biasanya nama sekolahnya gitu. Misal SD Sekolah Win Kiai Haji SD Sekolah Lab Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu. Ini namanya identitas sekolah. Kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, dan kemudian ada target peserta didik, kemudian ada model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini isinya tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Nah, di sini juga dalam modul ajar itu dilampirkan. Nah, lampirkannya itu apa? Ada lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut dengan LKPD. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Tadi ada bahan bacaan. Kemudian ada glosarium. Nah, glosarium ini adalah kata-kata kosakata yang asing bagi kita, yang kata-kata kosakata ilmiah gitu ya, yang jarang kita dengar gitu. Nah, ini ada di glosarium. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini bahan ajar yang kita gunakan itu kemudian dicantumkan di daftar pustaka seperti itu. Nah, catatan, selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan. Nah, tadi yang selain komponen inti ini, seorang guru itu boleh menentukan komponen lainnya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, ya di sini ada komponen modul ajar yang wajib. Nah, yang pertama itu ada alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran alat atau modul ajar. Nah, pendidik memiliki keleluasan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum modul ajar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada asesmen pembelajaran. Nah, ini merupakan komponen inti yang harus ada di modul ajar. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ini adalah komponen inti, ada tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada asesmen atau penilaian pembelajaran. Yang tadi ini, pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Nah, seorang pendidik itu dibolehkan boleh mengembangkan modul ajarnya dengan komponen-komponen tambahan yang di luar dari komponen wajib ini. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya, disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya seperti itu. Kemudian ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, di sini ada yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi dalam modifikasi modul ajar itu harus menetapkan tujuan belajarnya, kemudian harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan harus sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian disesuaikan dengan karakteristik muridnya, dengan kurikulumnya, dan profil pelajar Pancasilanya. Yang kedua ada menyusun desain pembelajaran. Nah, ini ada melaksanakan, merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, yang ketiga ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Dan aja deh, proses pembelajaran ini harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Jadi harus semua pendidik itu harus berkembang gitu ya kompetensinya gitu. Tidak hanya tidak hanya peserta didik yang mempunyai kecerdasan kognitif atau yang lainnya seperti itu.
Kemudian ada pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, di sini juga pembelajaran yang dirancang harus sesuai dengan konteksnya, harus sesuai dengan lingkungan, kemudian harus sesuai dengan budaya peserta didik, kemudian serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, yang kelima yang terakhir ada pembelajaran berorientasi masa depan yang berkelanjutan. Jadi, pembelajaran itu harus terus-menerus, harus berkelanjutan. Tidak boleh terputus-putus seperti itu. Nah, hal yang diperhatikan saat memilih modifikasi modul ajar untuk modifikasi, yang pertama itu apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Nah, jadi ini dalam modifikasi modul ajar itu harus selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Nah, yang kedua ada apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid. Nah, di sini juga harus diperhatikan saat memodifikasi, harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik muridnya gitu. Nah, yang ketiga ada apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Nah, terkadang dalam modifikasi itu dalam modifikasi modul ajar itu harus disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolahnya gitu. Yang keempat adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi. Nah, sekiranya bisa dimodifikasi ya dimodifikasi gitu. Sekiranya nggak perlu ya nggak usah gitu. Nah, kemudian ada contoh modifikasi modul ajar. Nah, di sini sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan. Tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Nah, contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, kemudian ada struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kemudian pendidik diperbolehkan apabila ingin menambah komponen lain yang relevan. Nah, di sini ada paradigma assessment. Nah, paradigma assessment itu apa sih? Paradigma assessment itu cara pandang dalam melaksanakan penilaian yang lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Nah, di sini ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, di sini itu lebih menekankan pada prosesnya. Di sini kita diajarkan untuk di sini kita disadarkan untuk kita itu harusnya itu menekankan pada prosesnya bukan pada hasil akhirnya. Kemudian di sini ada terpadu di mana asesmen mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Nah, jadi dalam penilaian ini harus mencangkup kompetensi pada ranah sikap atau afektif, kemudian pada pengetahuan atau kognitif, dan pada keterampilan atau psikomotorik. Ini harus saling berkaitan, harus ada ini 3 komponen ini. Yang ketiga ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat ada sekolah diberikan keleluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang kelima ini ada khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktik kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Kemudian di sini ada asesmen awal pembelajaran. Nah, ini asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi dapat berupa satu atau beberapa
tujuan pembelajaran atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Kemudian dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Kemudian asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidik. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Nah, jadi asesmen awal ini digunakan untuk mengetahui sebenarnya siswa itu sudah sejauh mana sih pengetahuannya. Kemudian dari hasilnya itu kita gunakan untuk merancang pembelajaran. Nah, setelah itu asesmen itu tidak harus dilakukan pada setiap tatap muka atau setiap pertemuan. Bisa dilakukan pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, atau sebelum memulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar. Nah, jika seorang guru itu atau seorang pendidik itu mampu dalam menilai gitu ya. Nah, jika memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non kognitif. Nah, jadi seorang guru yang bisa melakukan asesmen itu bisa asesmennya itu bukan yang non kognitif, bukan yang kognitif. Maksudnya bukan yang kognitif. Nah, bisa yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, kemudian ada latar belakang keluarga ya, berarti yang psikomotorik atau afektif gitu ya. Lanjut. Nah, asesmen pembelajaran di sini asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutannya. Nah, yang terakhir ada hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini ada alur asesmen atau alur penilaian. Yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini disesuaikan dengan alur perkembangan dimensi. Kemudian ada merancang indikator. Nah, di sini harus memastikan kedalaman tujuan, kemudian membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Dan yang ketiga ada menyusun strategi asesmen. Nah, menyusun strategi penilaian. Kemudian ada yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya atau rubik. Nah, yang kelima, menyiapkan instrumen atau panduan untuk murid. Nah, ini ada menyiapkan lembar kerja. Yang keenam ada mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ada menyusun rapot. Kemudian acuannya digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Ya, di sini ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning atau asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen for learning. Nah, yang ketiga ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Nah, di sini asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning ini asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Nah, berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan di setiap setelah melakukan pembelajaran. Misalnya
di akhir bab gitu. Ini termasuk asesmen formatif. Nah, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Nah, di sini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, di sini biasanya bentuknya itu remedial gitu, perbaikan nilai. Nah, di sini ada lanjutannya itu asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Nah, di sini asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini biasanya UTS, UAS gitu ya. Kalau di sini yang refleksi itu biasanya LKPD dan lain sebagainya gitu. Nah, perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, di sini ada jenis asesmen. Tadi ada asesmen as sebagai, ada asesmen for untuk, dan asesmen of terhadap. Nah, di sini asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, tadi yang di sini ikutnya asesmen formatif. Nah, formatif. Nah, di sini biasanya bentuknya berupa LKPD. Kemudian ada for. Nah, di sini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, biasanya bentuknya itu remedial. Kemudian ada of terhadap. Nah, di sini asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Biasanya bentuknya UAS seperti itu atau penilaian akhir semester. Nah, ini masuknya dalam asesmen sumatif. Nah, di sini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu ada diskusi kelas. Di sini mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Kemudian belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Kemudian ada drama. Di sini ada melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Kemudian ada belajar bekerja sama. Nah, ini komunikasi serta berpikir kritis. Kemudian ada presentasi. Ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Kemudian ada produk. Nah, ini mengembangkan kreativitas, kemudian ada meningkatkan ketelitian dan jiwa seni, kemudian ada tes lisan meningkatkan kemampuan berbicara, kemudian mengkonfirmasi pemahaman, menerapkan umpan balik. Nah, pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama ada dilaksanakan bersama dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua ada pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, itu ada kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Yang ketiga ada tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Nah, yang keempat ada pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, kemudian ada lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ada pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama ada sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Kemudian ada yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Yang ketiga ada hasil sumatif, dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di sini penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Nah, di sini ada pengembangan bahan ajar.
Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Nah, yang pertama itu ada bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Kemudian bahan ajar itu disesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan alur tujuan pembelajaran, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Nah, yang keempat ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar, guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambah bahan ajar lain yang relevan. Nah, di sini ada contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Di sini ada peserta didik yang belum nah, hal-hal hal penting yang lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, kemudian menyesuaikan minat dan menyesuaikan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, di sini, peserta didik yang belum menguasai kompetensi, prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Kemudian peserta didik atau siswa yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.